Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari tim keselamatan pasien Puskesmas Menteng. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang pelaksanaan keselamatan pasien di Puskesmas Menteng. Ya, kita tentu tidak asing dengan berita-berita semacam ini. Pertama, ada headline perawat gunting jari bayi di Rumah Sakit Palembang diperiksa polisi, dokter salah amputasi, perawat di fluid, menyuntikkan vaksin kosong, kemudian puskesmas di Kamal Muara memberikan obat kadaluarsa kepada ibu hamil. Ini semua kan kejadian-kejadian di ranah medis yang terlihat serem ya. Nah, itu kira-kira kok bisa terjadi yang semacam itu? Apakah lalai? Apakah petugasnya malas? Siapa yang lantas akan disalahkan dengan kejadian semacam itu? Dan apakah kejadian semacam itu bisa kita cegah untuk tidak terjadi di layanan kita? Nah, ini topik pembahasan yang akan kami paparkan secara umum, gambaran tentang pelaksanaan keselamatan pasien di Puskesmas Menteng, 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Menteng, dan bagaimana pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Menteng. Ini gambaran umum pelaksanaan KP di Puskesmas Menteng. Jadi berdasarkan Permen ke-11 tahun 2017, keselamatan pasien merupakan sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen resiko, identifikasi, pengeluaran resiko, pelaporan dan analisa, kemampuan belajar dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan resiko, mencegah cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat tindakan atau tidak mengambil tindakan. Jadi yang kami headlight merah ini adalah poin-poin penting dari penerapan keselamatan pasien, bahwa keselamatan pasien itu adalah suatu sistem. Jadi bukan individu, bukan fokusnya individu melainkan sistem tentang asuhan yang lebih aman untuk meminimalkan resiko dan mencegah terjadinya cedera. Meminimalkan resiko-resiko akan selalu ada kapanpun, dimanapun kita berada. Namun dengan sistem yang dibuat dengan baik, kita dapat meminimalkan resiko menjadi sekecil mungkin dan mencegah terjadinya kecedera, baik itu tadi akibat kesalahan tindakan, entah salah karena kita mengambil tindakan atau kita juga bisa salah karena tidak mengambil tindakan yang mengakibatkan cedera pada pasien. Nah, secara umum eh, safety atau patient safety di puskesmas itu berada di dalam lingkup manajemen resiko yang lebih spesifik. Jadi dia di MFK, kemudian di dalamnya ada eh, safety atau keselamatan pasien. Jadi di MFK juga ada safety juga ya. Keselamatan pasien itu lebih spesifik ke apa keselamatan yang terjadi pada fokusnya pada pasien kita. Nah, ini tim keselamatan pasien di Puskesmas Menteng, PJ Dr. Musda saya sendiri, kemudian PJ di Puskesmas Pembantu ada Bidan Natira, perawat gigi Novi, dan anggotanya kami di kecamatan sendiri itu ada berlima dari berbagai lintas profesi. Ada Mbak Dia dari analis, Mas Robin apoteker, Mas Ahmad perawat, Mbak Yuni bidan, dan Dokter Gigi Yesi sebagai dokter gigi. Jadi kami tim keselamatan pasien ada berdelapan. Nah, apa tugas kami di dalam program keselamatan pasien di Puskesmas Menteng? Itu ada beberapa poin-poin ini yang kami highlight adalah mengembangkan program keselamatan pasien, melakukan pelatihan keselamatan pasien. Artinya ilmu tentang penerapan keselamatan pasien tidak berhenti di kami atau tidak hanya kami yang paling ahli, tapi kami juga memberikan pelatihan-pelatihan edukasi kepada teman-teman di layanan termasuk eh,
termasuk anak didik magang atau misalnya koas atau bidan atau perawat yang praktek di layanan puskesmas. Itu juga termasuk bagian dari pemberian pelatihan keselamatan pasien. Melakukan pencatatan pelaporan, mengirimkan laporan insiden secara kontinu yang kami lakukan setiap bulannya. Nah, kemudian ini adalah 6 sasaran keselamatan pasien yang kami terapkan di Puskesmas Menteng. Yang pertama, dari 6 sasaran keselamatan pasien adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi efektif. Ketiga, meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Keempat, memastikan lokasi tindakan, prosedur, dan pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan atau di PPI. Kemudian, mengurangi risiko cedera akibat jatuh. Nah, ini yang pertama. Mengidentifikasi pasien dengan benar. Sesederhana kita mengidentifikasi dengan 2 indikator yang tidak akan berubah dari pasien itu. Apa? Yang pertama nama, yang kedua tanggal lahir. Apakah bisa yang lain, Dok? Misalnya alamat atau misalnya polinya itu tidak ya, Bapak Ibu, karena alamat dan poli itu bisa berubah-berubah gitu ya. Jadi 2 indikator yang tidak akan berubah dari pasien itu. Yang pertama nama, yang kedua adalah tanggal lahir. Di sini dicontohkan oleh dokternya menanyakan, bisa bantu sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Pak. Lalu pasien menyebutkan sendiri nama dan tanggal lahirnya. Bagaimana, Dok, kalau misalnya pasien tidak bisa menyebutkan nama dan tanggal lahirnya? Misalnya pasiennya anak, bayi atau anak, itu bagaimana? Tentu anak dan bayi ada wali, misalnya orang tua yang menemani, itu bisa kita tanyakan ke mereka. Lalu bagaimana, Dok, misalnya pasiennya tidak bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir karena dia sedang tidak sadar? Itu bisa kita identifikasi dari orang yang membawanya atau keluarga yang membersamai atau menemani. Tapi kalau misalnya tidak ada keluarganya juga, bagaimana, Dok? Itu bisa kita buatkan identitas sendiri. Artinya misalnya kita buat dia dengan nama Tuan X atau Tuan Y. Dan yang kedua adalah, indikator yang kedua, bisa menggunakan dengan rekam medis. Tentu setelah kita mendaftarkan pasien, kita akan memperoleh rekam medis pasien itu. Jadi kita cocokkan dari misalnya Mr. X dengan rekam medisnya berapa. Biasanya kalau di Puskesmas Menteng kita punya 6 digit rekam medis. Seperti itu. Nah, pelaksanaannya di mana saja, Dok? Semua eh, eh, yang berhubungan dengan pasien atau petugas yang berhubungan dengan pasien atau PPA itu wajib melakukan identifikasi pasien. Yang kontak dengan pasien harus melakukan identifikasi pasien. Yang secara umum kita lihat bisa di saat dokter bertemu dokter atau saat dokter mendiagnosa, saat melakukan tindakan, pemberian obat misalnya di polifarmasi, kemudian pemberian diet di pelayanan gizi, pengambilan sampel di IGD, pemberian cairan di IGD, misalnya ada pasiennya eh, apa kita tanyakan nama dan tanggal lahirnya, kemudian seluruh pemberi layanan klinis yang kontak dengan pasien. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini sangat luas, namun ada beberapa poin-poin yang kami angkat di sini, yakni pertama, pelaporan nilai kritis. Itu adalah komunikasi antara unit laboratorium dan unit pelayanan yang memintakan pemeriksaan laboratorium tersebut. Kemudian pencatatan pelaksanaan serah terima pasien, misalnya untuk unit layanan yang melakukan operan shift, contohnya di IGD atau di ruang bersalin atau di layanan 24 jam atau di ruang bersalin. Kemudian formulir serah terima alat, serah terima form yang sudah dibakukan ataupun dengan pasien, itu berupa form-form persetujuan atau penolakan tindakan. Ini komunikasi antara petugas dengan pasien, PPA dengan pasien. Kemudian pesan secara verbal atau lewat telepon yang harus ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan dan dikonfirmasi kembali kepada penerima
pesan. Itu biasanya kami menggunakan namanya formulir S-bar tebak. Jadi karena komunikasi via verbal itu atau via telepon rentan terjadi miskomunikasi. Untuk itu harus dibakukan, harus ditulis. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Jadi pelaksanaan komunikasi efektif berupa pelaporan nilai kritis itu kami buatkan bukunya. Jadi ini scan dari buku form pelaporan nilai kritis. Nah, ini ada nilai ambang batas nilai kritis yang kami sepakati di eh, fasilitas pelayanan primer kami di lab Puskesmas Menteng itu seperti ini. Jadi begitu ada nilai-nilai semacam ini yang muncul, itu laboratorium kami sudah otomatis akan melaporkan ini ke dokter yang memberikan permintaan lab. Nah, kalau misalnya ternyata pasiennya sudah dioper ke unit pelayanan lain, nah akan dikonfirmasi ke unit pelayanan yang menangani pasien saat itu. Nah, ini contohnya ada stempel read back tebak ya, read back tebak baca ulang konfirmasi gitu ya. Kemudian ada stempel untuk konfirmasi. Jadi yang read back tebak ini diisi oleh laboratorium, kemudian penerima pesan, kemudian pemberi pesan, eh, dan konfirmasi oleh dokter yang memberikan instruksi. Next. Kemudian ini adalah form inform consent. Inform consent di unit pelayanan yang melakukan tindakan. Nah, ada dua unit pelayanan yang kita sering melakukan tindakan, yakni di pelayanan tindakan sendiri dan unit pelayanan 24 jam. Jadi ini harus diisi lengkap oleh pasien ataupun dilengkapi oleh dokter yang memberikan pelayanan. Nah, diisi sebelum melakukan prosedur tindakan dan pengisiannya bisa diwakili bila masih belum berusia dewasa atau pada kondisi-kondisi khusus. Seperti itu. Nah, ini formulir untuk lembar konsul pasien dengan telepon dan media elektronik ya, S-bar tebak. Jadi ini ada apa? Ada formatnya. Kami bukukan juga. Ini scan dari buku. Nah, ini unit pelayanan yang melakukan yang melakukan konsultasi via telepon atau media elektronik, yakni layanan 24 jam, ruang bersalin, unit pelayanan TB, dan unit pelayanan Alamanda. Nah, ini adalah unit pelayanan yang dokter-dokternya beberapa yang tidak standby, sehingga sering dikonsulkan oleh perawat atau bidan yang berjaga. Nah, kemudian meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai atau LASA, look alike, sounds alike yang pertama. Yang kedua adalah obat-obatan psikotropika atau narkotika. Dan yang ketiga obat-obatan yang high alert. 3 poin utama dari obat-obatan ini adalah obat-obatan yang memang harus diwaspadai penggunaannya. Nah, contoh obat LASA atau look alike, sound alike. Look alike, sound alike artinya kelihatannya mirip dan kedengarannya mirip. Ya, misalnya contoh cefadroxil dan cefixim. Ini kan kalau Bapak Ibu lihat kemasannya sangat mirip ya. Kalau kita tidak benar-benar jeli untuk melihat, oh bahwa ini tuh berbeda, ini sangat rentan untuk terjadi kesalahan seperti itu. Atau contoh yang look alike juga, vitamin K dan epinefrin. Ampulnya mirip ini, sangat mirip sekali. Kalau tidak hati-hati, ini akan menyebabkan kesalahan. Apalagi epinefrin juga obat-obatan yang termasuk golongan high alert ya. Nah, amlodipin 5 mili dan 10 mili. Kesalahan dosis juga termasuk bagian dari keselamatan pasien ya. Kondisi yang dapat menyebabkan cedera pada pasien.
Nah, obat LASA itu sendiri, rak obatnya harus diberi stiker LASA. Kemudian obatan LASA tidak boleh bersebelahan. Jadi contohnya di sini, Captopril 25 itu diletakkan jauh dengan Captopril 12,5. Tidak boleh berada di sebelah. Misalnya di sini Captopril 25, di sebelah yang lokasi isosobit dinitrat ini Captopril 12,5, itu tidak boleh seperti itu. Ya, jadi lokasinya harus berjauhan seperti itu ya. Tidak boleh berdekatan karena ini adalah obat-obatan yang termasuk dalam golongan LASA. Kemudian obat psikotropika dan high alert. Obat psikotropika dan high alert, khususnya obat psikotropika itu kita letakkan di lemari khusus dengan double key. Jadi ada dua kuncinya, kunci yang di bagian luar dan kunci yang di bagian dalam. Seperti ini ya contohnya teman-teman, ini di unit layanan. Kemudian obat high alert atau harus dipisahkan dengan obat-obat yang lain, jadi dia punya rak sendiri. Kalau teman-teman lihat seperti ini, kan ini rak obat yang umum. Nah, high alert itu dia punya eh, box sendiri atau kotak sendiri, lokasi sendiri, dan sama di stempeli stiker high alert ya, penanda bahwa ini obat yang harus sangat diwaspadai. Yang keempat, sasaran keselamatan pasien adalah memastikan lokasi tindakan yang benar, prosedur yang benar, dan pasien yang benar. Bagaimana melakukan itu? Tentu ada proses verifikasi sebelum tindakan. Kita lakukan juga penandaan untuk prosedur tindakan, time out, dan pelaksanaan di beberapa unit yang melakukan tindakan antara lain adalah politindakan, misalnya poligigi, RB atau catin, vaksinasi, maupun di poliimunisasi. Nah, untuk pelaksanaan tindakan itu kita punya form pembedahan. Seperti ini yang di sebelah kanan contohnya. Nah, kita harus memberikan penandaan pada form ini, penandaan lokasi yang kita lakukan tindakan di form ini maupun di rekam medis pasien. Nah, kelengkapan form ini tidak hanya laporan pembedahan, tapi juga disertai dengan yang saya sebutkan sebelumnya di komunikasi efektif, yakni persetujuan tindakan atau informed consent. Yang kelima, sasaran keselamatan pasien adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan. Nah, ini yang salah satu yang paling ditekankan dari sasaran keselamatan pasien adalah cuci tangan. Nah, cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan sesuai dengan standar WHO. Dan yang tidak kalah penting adalah 5 momen cuci tangan. Ingat, 2 sebelum dan 3 sesudah. 3 sebelum itu apa saja? Sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan tindakan. Dan 3 sesudah itu apa? 3 sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, bersentuhan dengan pasien, dan bersentuhan dengan lingkungan pasien. Yang keenam, yang terakhir dari sasaran keselamatan pasien yang kami terapkan di Puskesmas Menteng adalah mengurangi resiko cedera akibat jatuh. Dengan apa? Dengan melakukan identifikasi resiko jatuh sejak kedatangan. Jadi dari kedatangan kita bisa lihat yang poin ketiga dan poin keempat. Jadi misalnya security kami melakukan identifikasi pasien dengan melihat cara berjalan pasien, apakah cara berjalannya stabil, ataukah dia oleng, linglung. Kemudian apakah kalau dia berdiri atau berjalan dia membutuhkan bantuan orang lain. Atau tanda yang lain adalah ketika dia bangkit dari duduk. Nah, kalau dia bangkit dari duduk tidak stabil, itu juga penanda bahwa dia adalah resiko jatuh. Yang lebih detail bisa kita tanyakan dari yang poin pertama dan yang kedua adalah apakah 6 bulan terakhir pernah jatuh atau apakah menggunakan obat yang mengganggu keseimbangan. Salah satu dari ini saja sudah jawabannya ya, maka itu sudah wajib kita stempelkan atau berikan stiker resiko jatuh. Ini contoh stiker resiko jatuh di
eh, fasilitas pelayanan kami. Nah, ini jadi penandaan risiko jatuh di post security di kita tempel stiker. Nah, kemudian ada penandaan risiko jatuh juga di IGD, ya berupa gelang kuning semacam ini. Dan di ruang bersalin kita punya pin kuning semacam ini yang kita sematkan di gelang identitas pasien RB. Nah, ini sekilas tentang eh, denah Puskesmas Menteng dan penerapan sasaran keselamatan pasien yang kami jelaskan tadi. Ini contoh di unit layanan di lantai 4. Misalnya ruang pemeriksaan gigi itu kita terapkan hampir semua sasaran keselamatan pasien ya. Yang pertama identifikasi pasien tentu, kita menanyakan nama dan tanggal lahir. Kemudian ada komunikasi efektif, misalnya pasien eh, yang mau dilakukan tindakan gigi tentu diberikan informed consent. Kemudian yang lain adalah kepastian tepat lokasi, prosedur, dan pasien tentu eh, dokter gigi akan mengisi form laporan pembedahan atau odontogram mereka untuk mengidentifikasi ketepatan lokasi, prosedur, dan pasiennya. Risiko infeksi tentu melakukan tindakan cuci tangan sesuai dengan prosedur 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan. Dan resiko jatuh kalau misalnya ada pasien-pasien lansia yang berobat di poligigi atau tindakan di poligigi semacam itu. Nah, ini penerapan untuk lantai-lantai yang lain, contoh di lantai 2 dan contoh di lantai 1. Jadi kita berikan penandaan-penandaan bahwa apa saja sih sasaran keselamatan pasien yang perlu kita terapkan di lokasi-lokasi layanan kita. Nah, ini sedikit soal latihan. Misalnya seorang mahasiswa magang bertugas di ruang racik apotek membantu apoteker untuk menyiapkan alat. Maka sasaran keselamatan yang harus diperhatikan adalah kecuali melakukan identifikasi pasien dengan benar, komunikasi efektif, meningkatkan keamanan pemberian obat, atau mengurangi resiko jatuh. Kira-kira jawabannya apa? Oke, 30 detik ya. Silakan dipikirkan. Ya, betul. Kecuali adalah mengurangi resiko jatuh. Karena tentu pasien lansia tidak akan masuk ke ruangan racik. Seperti itu. Tapi pasien lansia eh, harus diidentifikasi dengan benar pemberian obatnya dan harus melakukan komunikasi efektif. Kemudian kita melakukan meningkatkan keamanan pemberian obat. Jadi jangan sampai salah memberikan obat seperti itu. Oke, soal latihan selanjutnya, seorang koas sedang bertugas di unit ruang bersalin menerima pasien baru, seorang ibu hamil dengan yang telah selesai kala 4. Indikasi cuci tangan yang dilakukan koas tersebut adalah kecuali pertama sebelum dan sesudah bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan tindakan, sebelum bersentuhan dengan lingkungan pasien, atau sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. Ingat tadi 2 sebelum, 3 sesudah. Boleh diintip slide-slide sebelumnya? Silakan. Kira-kira jawabannya apa? Ya, betul. Sebelum bersentuhan dengan lingkungan pasien. Ya, cuma ada 2 sebelum soalnya. Sebelum bersentuhan dengan pasien dan sebelum melakukan tindakan. Maka yang salah adalah sebelum bersentuhan dengan lingkungan pasien. Oke, soal latihan selanjutnya.
Hari Keselamatan Pasien Sedunia diselenggarakan setiap tanggal berapa? Ya, betul. Tanggal 17 September. Ya, setiap tahunnya kita mengadakan ini. Nah, di tiap slide kan juga ada tulisannya nih. 17 September 2024. World Patient Safety Day. Oke, selanjutnya adalah tentang pelaporan IKP atau insiden keselamatan pasien. Nah, apa yang dilaporkan? Berdasarkan Permen ke-11 2017 tentang keselamatan pasien, IKP atau insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Jadi kejadiannya pada pasien atau kondisinya yang berhubungan dengan pasien. Perlu dibedakan karena ada kejadian dan ada kondisi. Kalau kejadian berarti sudah terjadi, kalau kondisi berarti berpotensi atau belum terjadi, tapi bisa mencederai nantinya kalau itu terjadi. Oke. Nah, jenis jenis insiden yang kita laporkan apa saja? Nah, untuk kejadian ada 4, untuk kondisi ada 1. Yang pertama kejadian sentinel, yang kedua KTD atau kejadian tidak diharapkan, yang ketiga kejadian tidak cedera, yang keempat nyaris cedera, dan yang terakhir ada kondisi atau ya kondisi potensial cedera. Yang kami highlight di sini adalah yang perlu ditekankan. Yang pertama, kejadian sentinel ini yang perlu ditekankan adalah menyebabkan kematian atau cedera serius. Ya, sentinel, kematian atau cedera serius. KTD itu insiden yang sudah menyebabkan cedera, jadi sudah terjadi cedera. Yang ketiga, KTC atau tidak cedera, sudah terpapar tapi tidak cedera. Ya, yang membedakan dengan KTD KTC adalah yang satu sudah cedera, yang satu terpapar tapi tidak cedera. Kemudian yang keempat adalah KNC, nyaris cedera atau belum terpapar kepada pasien, hampir seperti itu. Lantas, apa bedanya dengan kondisi potensial cedera? Jadi, kalau kondisi potensial cedera belum terjadi insiden, artinya belum ada pasiennya. Kalau belum terpapar KNC, bedanya KPC dengan KNC adalah KNC sudah ada pasiennya. KPC belum ada pasiennya. Jadi kita belum ketemu pasien sama sekali. Tapi kalau kita ketemu pasien dan kejadian itu terjadi, kondisi itu masih sama, maka itu bisa menyebabkan cedera. Itu yang disebut dengan KPC. Jadi gitu ya, ngebedainnya. KTD itu sudah terjadi cedera, KTC itu kena tapi tidak cedera, KNC itu belum cedera atau ya belum terpapar, maaf. Kalau yang membedakan KTC dengan KNC, yang KTC sudah terpapar tapi tidak cedera, KNC belum terpapar. Kalau KPC belum ada insiden atau belum ada pasiennya. Seperti itu ya. Nah, kejadian yang sentinel itu apa-apa saja, berikut kategori-kategorinya. Pertama, kematian yang tidak terduga termasuk tetapi tidak terbatas pada kematian yang tidak terkait dengan sebab alamiah dari penyakit, kemudian kematian atas bayi cukup bulan, dan kejadian bunuh diri. Jadi, kejadian bunuh diri itu termasuk dengan sentinel. Makanya sangat perlu kita perhatikan pasien-pasien di unit layanan kita. Karena bila terjadi kasus bunuh diri di layanan kita, maka itu termasuk kejadian sentinel. Yang keempat, yang B, kehilangan fungsi tubuh pasien yang luas dan permanen, tidak terkait dengan penyakitnya. Yang ketiga, C, salah lokasi, salah prosedur, atau salah pasien ketika operasi. D, penularan penyakit yang kronis atau fatal akibat infus atau produk darah atau jaringan yang terkontaminasi. E, penculikan bayi atau bayi dipulangkan dengan orang tua yang salah atau bayi yang tertukar. Yang walaupun ini kita biasanya dengar dari judul film saja, tapi itu adalah kejadian sentinel Bapak Ibu.
Kalau kita dengarkan judulnya seru ya, kalau di judul film, tapi kenyataannya itu adalah kejadian Sentinel. Dan yang terakhir adalah pemerkosaan, kekerasan di tempat kerja, pembunuhan atas pasien, staf dokter, mahasiswa kedokteran, siswa latihan, pengunjung, vendor, pihak ketiga yang berada di lingkungan rumah sakit atau vaskes kita. Nah, ini satu-satunya eh, insiden keselamatan pasien yang tidak hanya melibatkan pasien. Jadi, walaupun kejadiannya tidak hanya dengan pasien, tapi itu masuk kejadian sentinel. Nah, ini contoh-contohnya yang awal kita sebutkan tadi ya. Bayi yang tertukar, kemudian eh, pasien bunuh diri di rumah sakit Wisma Atlet, dokter salah amputasi, dan sebagainya. Nah, ini contoh soal latihan. Seorang bidan melepas cairan infus pada pasien RB yang dibolehkan pulang setelah kemarin melahirkan normal. Saat akan membuang cairan infus, bidan mendapati bahwa cairan infus tersebut sudah kadaluarsa beberapa hari yang lalu. Bidan tersebut lalu melaporkan hal ini pada PJ unit RB. Setelah dilakukan pemeriksaan kembali, kondisi pasien masih dalam batas normal. Kejadian ini termasuk kategori apa? Kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, atau kondisi potensial cedera. Untuk yang semacam ini, kita bisa eliminasi satu-satu. Yang pertama, apakah sudah ada pasiennya? Apakah sudah ada kejadian? Sudah ada. Berarti yang paling bawah, kondisi potensial cedera itu tentu salah. Berarti tinggal KTD, KNC, dan KTC. Nah, kita lihat apakah terjadi cedera. Nah, kondisi pasien masih dalam batas normal, jadi tidak terjadi cedera. Berarti bukan KTD. Nah, sekarang berarti antara KNC dan KTC. Kira-kira yang mana? Ya, yang membedakan adalah apakah pasiennya sudah terpapar atau belum terpapar. Kalau nyaris cedera, artinya pasiennya sudah terpapar, belum kita lakukan eh, intervensi. Tapi kalau KTC, pasiennya sudah terpapar. Nah, ini apakah dia sudah terpapar dengan cairan kadaluarsa? Sudah, betul. Berarti kejadiannya adalah kejadian tidak cedera, ya. Seperti itu menjawabnya. Ya, selanjutnya. Seorang perawat yang sedang melakukan pengecekan alat mendapati DC shock di UGD tidak berfungsi. Perawat tersebut ingin melaporkan hal tersebut kepada PJ UGD. Kejadian tersebut termasuk kategori apa? Apakah sudah ada pasiennya saat perawat sedang melakukan pengecekan alat ini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pasiennya, berarti semua yang awalannya kejadian itu salah. Maka cuma satu yang benar, yakni kondisi potensial cedera. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah KPC, kondisi potensial cedera. Oke. Nah, kalau ternyata terjadi insiden di unit kita, siapa yang lantas akan melaporkan? Bisa dua poin ini, yakni petugas puskesmas yang pertama kali menemukan kejadian ataupun PJ unitnya. Yang kedua adalah petugas puskesmas yang terlibat dengan kejadian atau PJ unitnya. Petugas puskesmas yang dimaksudkan ini tidak hanya karyawan, tapi siapa saja yang memberikan pelayanan bagi pasien atau PPA. Profesional pemberi asuhan, termasuk mahasiswa magang, koas, ataupun mahasiswa preklinik. Jadi siswa yang magang di tempat kita atau mahasiswa yang pelatihan di tempat kita juga bisa melaporkan seperti itu. Kapan melaporkannya? Maksimal 48 jam setelah kita menemukan kejadian atau 2 hari. Walaupun misalnya kejadiannya minggu lalu, tapi kita baru tahunya hari ini, ya mulai dari hari ini terhitung 2 hari ke depan
itu kita segera melaporkan kejadian tersebut. Ini alur pelaporan insiden keselamatan pasien. Jika terjadi insiden pada pasien, laporan internal yang tadi 48 jam, baik jenis insidennya Sentinel, KTD, KNC, KTC, KPC. Nah, setelah itu kita lakukan grading matriks resiko. Ini termasuk resiko yang apa? Merah, kuning, hijau, biru. Setelah kita lakukan grading matrix, baru kita bisa lakukan investigasi. Apakah dia termasuk sederhana atau dia komprehensif. Lalu setelah kita selesai melakukan investigasi, kita melaporkan pada eksternal ke KNKP jika insiden yang terjadi adalah dua ini, Sentinel atau KTD. Selain daripada itu menjadi pembelajaran internal. Namun KTD dan Sentinel itu akan menjadi pembelajaran eksternal untuk seluruh unit pelayanan di seluruh Indonesia. Nah, bila terjadi insiden, misalkan pasien jatuh tadi ya, kalau pasien jatuh kita laporkan ke keselamatan pasien. Nah, bila terjadi insiden ke keluarganya atau pengunjung yang lain atau tamu puskesmas. Nah, bagaimana? Nah, itu laporan insidennya ke K3. Nah, ini ya alur pelaporan secara diagram. Jadi, bila ada kejadian, jangan lupa pasiennya ditolong, tangani dulu pasiennya. Lalu kemudian insiden itu kita laporkan ke PJ unit maksimal 48 jam setelah kejadian. Lalu kemudian yang kuning ini bedanya apa? Ini masih dalam lingkup unit layanan tersebut ya. Jadi misalnya kejadiannya di lansia, di pasiennya pasien lansia. Jadi ini masih lingkup lansia, PJ unit lansia yang akan mengkoordinir di sini. Sampai PJ tersebut melakukan grading matriks resiko, apakah kejadian tersebut termasuk biru, hijau, ataukah merah dan kuning. Bila dia biru hijau, dilakukan investigasi sederhana dan menghasilkan rekomendasi. Tapi bila dia kejadiannya atau gradingnya merah dan kuning, maka perlu dilakukan RCA komprehensif ya, investigasi yang komprehensif, dibentuk tim investigasi untuk ini, kemudian dilaporkan ke, bila itu termasuk Sentinel atau KTD, kita laporkan ke pelaporan eksternal di link mutu.fasiankes.kemenkes.go.id. Ya, di tahapan yang ini itu sudah melibatkan tim mutu dan pelaporan eksternal juga melibatkan ke kepala puskesmas. Pelaporan eksternal dan internal ya melibatkan kepala puskesmas. Kalau kita lihat di sini dari simpel RCA kita berikan rekomendasi, lakukan investigasi sederhana, dilakukan analisis regrading kalau misalnya kejadian itu sudah sering terjadi di unit tersebut. Kemudian setelah dilakukan RCA di coding kembali penyebabnya berdasarkan ICD-10 dan dilaporkan ke kepala puskesmas. Nah, ini contoh grading matrix berdasarkan dampak resiko. Nah, dampak resiko ada tingkat resiko 1 sampai 5. Mulai dari minimal, minor, moderat, mayor atau katastrofik ya, sesuai dengan dampaknya. Yang biru, yang hijau, yang kuning, orange dan merah. Ini harus ditabulasi dengan probabilitasnya atau kejadiannya seberapa sering dia terjadi ya, apakah dia sangat sering terjadi, kemudian sering terjadi atau mungkin terjadi, misalnya 1 sampai kurang dari 2
tahun sekali atau jarang terjadi atau sangat jarang terjadi. Nah, yang tadi itu dampak yang dari tidak signifikan sampai katastrofik 1 sampai 5 kita cocokkan dengan frekuensi kejadiannya. Jadi kalau misalnya meskipun dia apa namanya? Misalnya dia katastrofik ya. Tadi katastrofik apa? Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit misalnya. Tapi dia sangat jarang terjadi atau lebih dari 5 tahun sekali, itu dia masih termasuk moderat ya. Tapi kalau misalnya dia sering terjadi, itu katastrofik termasuk ekstrim. Seperti itu ya. Ini grading matriks resiko. Untuk tadi apa tujuannya? Untuk melihat apakah kita akan melakukan investigasi sederhana atau investigasi komprehensif atau menganalisis RCA-nya. Jadi untuk yang biru dan hijau kita cukup melakukan investigasi sederhana. Untuk yang kuning dan merah kita melakukan analisis RCA komprehensif atau kompleks RCA. Ya. Nah, lantas bagaimana melaporkan insiden keselamatan pasien? Itu bisa mengisi formulir pelaporan yang kami siapkan atau kami mudahkan dengan mengisi link bit.ly seperti ini, alamat link bit.ly untuk keselamatan pasien di Puskesmas Menteng. Nah, latihan lagi ya, biar tidak mengantuk. Seorang analis laboratorium tertusuk jarum suntik bekas pasien saat mengambil darah. Kejadian ini ingin dia laporkan ke PJ unit. PJ unit harus melaporkan kejadian tersebut pada siapa? Oke, betul. Karena ini kejadiannya pada analis atau petugas, maka kejadian tersebut harus dilaporkan ke tim K3. Yang terakhir ini tentang indikator nasional mutu. Dari beberapa indikator nasional mutu, ada yang spesifik terkait dengan keselamatan pasien. Yang pertama, yakni kepatuhan identifikasi pasien dengan mengidentifikasi minimal 2 indikator. Yang awal kita jelaskan tadi, nama dan tanggal lahir. Nah, siapa saja yang dinilai identifikasi pasien ini? Pertama, dari farmasi yang memberikan obat, kemudian di IGD atau perawat yang melakukan pemasangan infus, pemberian cairan intravena ataupun bidan, ini bisa. Kemudian prosedur tindakan di ruang tindakan dan gawat darurat, ini bisa dokter dan perawat. Kemudian ruang tindakan di kesehatan ibu dan KB, anak dan imunisasi, misalnya pada bidan. Atau prosedur tindakan di ruang pelayanan gigi, tentu kita akan menilai dokter gigi dan perawat gigi. Yang terakhir, prosedur pengambilan sampel atau laboratorium analis lab. Ini adalah PPA, profesi PPA yang kita lakukan pengukuran kepatuhan identifikasi pasien. Targetnya adalah 100% tiap bulannya. Nah, pasien aman, petugas aman. Demikian paparan kami terkait pelaksanaan keselamatan pasien di Puskesmas Menteng. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.